lalu kemudian mengatakan, ayo kembali ke Quran. Tujuannya adalah ingin mengatakan, sayalah yang memiliki otoritas menafsirkan ayat-ayatnya seseorang. Dia menjawab, Allah menjawab di dalam Al-Quran. Jadi dia seolah-olah menempatkan diri sebagai jubirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dikritik itu kan langsung mengatakan bahwa ini menistakan agama. Berarti kalau dilihat dari temanya kan klaim kebenaran tafsir tunggal di masyarakat majemuk ya. Iya. Di masyarakat majemuk. Berarti kalau dilihat di situ yang harus digarisbawahi adalah itunya ya, spirit spirit untuk tidak menyalahkan orang lain. Iya, spirit untuk tidak menyalahkan orang lain, menerima pendapat orang lain, iya, walaupun memang kita tidak bisa atau belum bisa untuk melakukannya, iya, atau mengikutinya, seperti itu berarti Pak? Iya. Atau memang ada konsep khusus sebuah paradigma tafsir atau apapun untuk bisa diterima oleh khalayak masyarakat majemuk? Kalau sejauh ini secara paradigma utuh kita tidak bisa melihat ya. Hanya saja apa yang digagas oleh Ibnu Ashur itu sudah sangat mewakili sebenarnya mengenai maqasidus syariah dan sebagainya itu. Itu satu, jadi ada pendekatan tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi. Ya, itu sebenarnya ya sudah digagas mulai Ibnu Ashur sampai hari ini, kemudian oleh para mufassir modern dikembangkan kembali. Tetapi kan belum menyeluruh itu. Ada lagi kemudian di dalam tafsir maqasidi itu yang menarik kan adalah al-insaniyah qabla tadayun. Itu kan menarik itu. Jadi salah satu paradigma di dalam tafsir maqasidi itu adalah mendahulukan kemanusiaan sebelum beragama. Sehingga artinya begini, dalam mengkaji agama pun jangan sampai terlepas dari paradigma humanisme. Ini sangat penting sekali. Ini mungkin bisa menjadi pertanyaan pamungkas atau pertanyaan penutup ya Pak, karena sudah jam 30 menit. Oh iya. Nanti bisa dilanjut diskusi dengan teman-teman. Oh iya iya. Karena ini untuk kebutuhan konten. Oh iya iya. Kan kita sudah melihat banyaknya klaim-klaim kebenaran tafsir tunggal minimal di Nusantara atau di Indonesia itu sendiri. Kalau menurut Bapak lagi ya, Kang gitu loh. Kalau Pak itu terlalu tua saya nanti. Ya Allah. Oh iya. Ya pandangan wajah itu. Oh begitu ya. Aduh. Ya. Kalau menurut Kang itu sendiri ya. Kalau menurut Kang itu sendiri, bagaimana untuk mengantisipasi ini yang paling penting? Bagaimana untuk mengantisipasi oknum-oknum yang mempunyai paradigma a priori atau paradigma tafsir itu sendiri dengan mencanangkan klaim di situ, klaim kebenaran di situ dengan terhadap ragam penafsiran yang ada. Jadi ada oknum-oknum seperti ya kalau bisa dilihat di di Magelang atau yang mana MTA dan lain-lain seperti itu. Nah, menurut Kang sendiri bagaimana cara mengantisipasi seperti itu? Karena walaupun tadi bisa berdampak positif ya, tapi kalau kita lihat secara paradigma Nusantara ya dampaknya nggak bisa kalau dipositifkan. Iya. Nah, bagaimana cara mengantisipasi oknum-oknum seperti itu, Pak? Ini sebenarnya begini. Kita itu kan dihadapkan pada satu ironi, bolehkah kita itu bersikap radikal terhadap kelompok radikal misalkan begitu. Nyombongi wong sombong. Iya. Ya kalau di pesantren ada istilah musyakalah itu kan, takabbaro alal mutakabbir shadaqatun gitu. Ya, takabur di hadapan orang-orang yang takabur itu adalah sodako sebenarnya. Justru begini, saya melihat itu sebagai satu kegagalan dialog sebenarnya. Iya. Atau memang mereka menutup diri untuk dialog. Ini satu hal yang tidak benar. Maka harus ada begini saya mikir. Akar persoalannya kan adalah
ketidakmampuan dialog itu loh, sehingga tidak berkembang manhaj an-naqdi. Ya, tidak berkembang metode kritik di dalam kelompok Islam begitu. Sehingga kita itu kan sedikit-sedikit kan ketika kita dikritik itu kan langsung mengatakan bahwa sesat. Ini menistakan agama begitu kan. Sesat. Kita itu tidak bisa bahkan mendudukkan posisi mana yang menistakan, mana yang kritis. Ya, itu kita tidak bisa membedakan. Ada sebuah kajian kritis terhadap Islam, misalkan dari mazhab Inarah, Patrice Yacoub atau Yehuda de Nevo, itu justru mempertanyakan faktualitas dari Al-Quran itu. Mempertanyakan faktualitas Al-Quran. Apakah Al-Quran itu ya memang hadir dari Rasulullah? Sebelum mempertanyakan faktualitas Al-Quran, ditanyakan dulu faktualitas mengenai Muhammad. Apakah sosok yang faktual Muhammad itu? Nah, kenapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu? Itu bukan usaha untuk menistakan sebenarnya. Karena memang mazhab Inarah itu paradigma histori. Dia hanya mengakui kebenaran bersifat empiris historis. Kalau ingin membuktikan faktualitas Muhammad, ya harus dieskavasi. Dibongkar kuburannya, gitu, ya dibongkar kuburannya kemudian dieskavasi. Apakah memang benar? Kalau tidak seperti itu ya kronik-kronik sezaman harus dibongkar. Itu. Ya karena memang paradigmanya histori. Beda lagi kalau yang menistakan. Apakah kelompok-kelompok yang tidak menghargai perbedaan itu harus disingkirkan? Pertanyaan kan mengarahnya ke situ. Saya pikir kita tidak perlu alergi ya. Senyampang itu tidak berubah menjadi gerakan yang merugikan kita. Tapi kan bukan berarti kalau kita bicara dalam lingkup kita, maksudnya lingkup jenengan, lingkup intelektual kan. Ya. Tapi yang menjadi sasaran mereka kan lingkup masyarakat awam gitu. Ya. Seperti di daerah saya gitu kan banyak yang kena. Justru begini, cara menanggulangi kelompok-kelompok yang eksklusif itu ya, justru malah begini. Itu menjadi pemicu kita untuk menyemai banyak kegiatan-kegiatan ilmiah. Oh, kita dului gitu ya sebelum dia masuk. Seperti begini, saya kan sejak awal mengatakan bahwa tidak ada ordonasi di Indonesia ya, mazhab di Indonesia. Sehingga kita tidak boleh satu ormas kemudian membubarkan ormas yang lain karena perbedaan pemahaman Islam, tidak bisa. Karena kita tidak terjadi ordonasi. Yang bisa kita lakukan yakni mengkanal mereka, bukan mengeliminir mereka. Mengeliminir mereka itu sama halnya meruntuhkan peradaban perbedaan Islam yang justru menjadi yang harus kita semai seharusnya. Justru cara mengantisipasi yang paling efektif adalah kita menyemarakkan kegiatan-kegiatan ilmiah, kajian-kajian ilmiah. Ya minimal ya ngaji, harus ngaji. Itu. Diskusi, ya memperbanyak yang ngaji. Itu justru untuk usaha untuk mengkanal mereka. Yang kedua, yakni kita tanamkan kajian tasawuf ya. Ya, agar kita bisa memandang kelompok berbeda itu dengan adem gitu. Bukan dengan mangkel ya, dengan mangkel anarkis. Oke, Pak. Sejauh kita berbicara ini tidak sadar sudah hampir 1 jam, Pak. Kita bicara itu tadi. Oh ya. Oke, untuk terakhir mungkin ada closing statement lah. Mungkin kata-kata jenengan nanti bisa dikutip anak-anak di status WA, Pak. Oh, begitu ya. Ya status WA. Ya biasanya payu, Pak. Oh, gitu. Mungkin bisa closing statement untuk tema klaim kebenaran tafsir tunggal di tengah masyarakat majemuk. Ya. Begini, perbedaan di dalam Islam itu kita maknai sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya di era sekarang ya, di dalam peradaban Islam misalkan, minimal itu ya, kita melihat justru kegagalan kita melihat perbedaan itu sebagai sebuah rahmat. Kita itu menjadi bangsa yang alergi dengan dialog. Itu menandakan orang yang alergi dengan dialog, tidak menghargai keragaman pendapat orang lain, itu adalah masyarakat yang mengidap minderisme. Ya, minder yang sangat akut. Ini menjadi lawan utama kita sebagai kelompok muda. Sehingga lawannya hari ini ada 2 sebenarnya. Satu adalah sakralitas pemikiran Islam. Sakralitas pemikiran Islam itu akhirnya meniadakan
pemikiran alternatif. Yang kedua, yakni pendangkalan pemahaman Islam. Itu juga sama, pendangkalan pemahaman Islam itu biasanya ditandai dengan ayo kembali ke Quran hadis, yang lain itu bukan Quran hadis. Kamu memilih madhabnya Rasulullah atau memilih madhabnya Imam Syafi'i. Lebih utama mana, Al-Quran atau kitab Fathul Qorib? Ini adalah pendangkalan pemahaman Islam. Dua hal ini sebenarnya yang harus kita sebagai kelompok muda itu harus menanggalkan ini. Caranya bagaimana? Dengan memperbanyak kajian, menanamkan nalar kritis di dalam pemahaman kajian. Yang kedua adalah pendekatan tasawuf. Jadi intinya mengembalikan hiroh Islam Nusantara. Iya, mengembalikan hiroh Islam Nusantara ala tasawuf. Kalau mau bisa ditutup atau sekalian bisa ditutup. Iya. Terima kasih atas kesempatan dialog pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, senang sekali saya bisa menemani diskusi teman-teman dari HMC IAT. Syukron wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk semua yang telah hadir dalam diskusi kali ini. Saya sebagai moderator undur diri. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi penonton-penonton khususnya dan